Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk mempresentasikan materi kami pada kali ini. Dan salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 7, yaitu saya sendiri Sulfitra dan saudara Muhammad Tasbih akan mempresentasikan tentang pendidikan jasmani dalam Al-Quran. Baik, pendahuluan. Pendidikan jasmani dalam perspektif Islam merupakan bagian penting dari sistem pendidikan yang menyeluruh. Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga fisik manusia. Hal ini karena manusia dalam Islam dipandang sebagai makhluk yang terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, yang keduanya harus berkembang secara seimbang. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan mengatur pola hidup. Dalam Islam, bertujuan untuk membentuk manusia yang sehat dan kuat dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, sebagai faktor penting yang menunjang aktivitas manusia baik dalam bekerja maupun beribadah. Baik, kita akan membahas tentang yang pertama itu konsep dasar pendidikan jasmani dalam Islam. Pendidikan jasmani dalam Islam adalah proses pembinaan tubuh agar memiliki kesehatan yang baik, kekuatan fisik, dan ketahanan tubuh serta keseimbangan hidup. Dan Islam memandang bahwa tubuh adalah amanah dari Allah yang seharusnya dijaga dengan baik. Oleh karena itu, segala aktivitas yang bertujuan menjaga kesehatan tubuh seperti olahraga, pola makan sehat, dan istirahat yang cukup termasuk bagian dari ibadah apabila diniatkan karena Allah. Selain itu, pendidikan jasmani juga berfungsi untuk mengembangkan berbagai aspek manusia seperti keterampilan gerak, kemampuan berpikir, kontrol emosi, serta pembentukan karakter. Dan yang kedua itu dasar-dasar pendidikan jasmani dalam Al-Quran. Yang pertama itu pola makan sehat seperti yang dijelaskan di Quran surat Al-A'raf ayat 31, yang mana ayat ini menekankan pentingnya makan dan minum secara seimbang serta larangan berlebihan dalam konteks pendidikan jasmani. Ayat ini mengajarkan bahwa kesehatan tubuh sangat tergantung pada pola makan. Dan makan berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit, sedangkan kekurangan gizi juga dapat melemahkan tubuh. Oleh karena itu, Islam mengajarkan prinsip keseimbangan dalam konsumsi makanan, yaitu halal dan tidak berlebihan. Dan pola istirahat, sebagaimana dijelaskan di Quran surah Al-Furqan ayat 47, Allah menjadikan malam sebagai waktu istirahat dan siang sebagai waktu untuk beraktivitas. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah mengatur ritme kehidupan manusia secara seimbang. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Kurang tidur dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, gangguan konsentrasi, serta masalah kesehatan lainnya. Dan kekuatan fisik yang dijelaskan di Quran surah Al-Anfal ayat 60, yang mana ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mempersiapkan kekuatan dalam konteks pendidikan jasmani. Kekuatan yang dimaksud mencakup kekuatan fisik yang dapat diperoleh melalui latihan dan olahraga. Kekuatan fisik sangat penting karena itu akan mendukung aktivitas sehari-hari dan membantu kita dalam menjalankan ibadah serta menjadikan manusia lebih siap menghadapi tantangan hidup. Itulah dia dua pembahasan yang saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Tasbih. Saya persilakan kepada saudara Muhammad Tasbih. 3. Pendidikan jasmani dan keseimbangan hidup. Islam mengajarkan keseimbangan antara jasmani, rohani, dan akal. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan karena kesehatan jasmani berperan penting dalam menunjang kualitas intelektual dan spiritual seseorang. Tanpa tubuh yang sehat, seseorang akan kesulitan untuk berpikir dengan baik dan menjalankan ibadah secara optimal. 4. Nilai-nilai tarbawi dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dalam Al-Quran mengandung berbagai nilai pendidikan, antara lain. Yang pertama yaitu nilai kesehatan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga tubuh dari penyakit melalui pola hidup sehat. Yang kedua, nilai disiplin, yaitu mengatur waktu makan, tidur, dan aktivitas
melatih kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu nilai pengendalian diri. Larangan berlebihan mengajarkan manusia untuk mengontrol nafsu dan keinginan. Yang keempat yaitu nilai kekuatan dan ketangguhan. Latihan fisik membentuk. Adapun bagian yang kelima yaitu implementasi pendidikan jasmani dalam kehidupan. Pendidikan jasmani dalam Islam dapat diterapkan melalui yang pertama yaitu olahraga, kedua pola makan sehat, ketiga istirahat yang cukup, dan yang keempat yaitu menjaga kebersihan tubuh. Tentu saja dalam Islam, semua aktivitas tersebut tidak hanya bertujuan untuk kesehatan, tetapi juga memiliki nilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Sebagai kesimpulan dari materi saya yaitu pendidikan jasmani dalam Al-Quran merupakan bagian integral dari pendidikan Islam yang bertujuan membentuk manusia yang sehat, kuat, dan seimbang. Al-Quran memberikan pedoman tentang pola makan, istirahat, dan pentingnya kekuatan fisik sebagai dasar kehidupan yang berkualitas. Kesehatan jasmani bukan hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga untuk mendukung ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, menjaga tubuh adalah bentuk tanggung jawab manusia terhadap amanah yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian, pendidikan jasmani dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kebugaran fisik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang sempurna, yaitu insan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara jasmani, rohani, dan akal. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.